Sobat Kudis, ketemu lagi bersama saya Kak Edi. Di sini kali ini saya akan membahas tentang buffer atau yang kita sebut sebagai larutan penyangga. Oke, sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang asam basa ya. Kita lanjut ke bab baru yaitu buffer atau penyangga. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu buffer atau penyangga. Jadi buffer kita artikan sebagai larutan atau zat larutan yang dapat mempertahankan harga pH dengan sedikit penambahan suatu penambahan asam, dengan penambahan suatu sedikit basa, atau dalam dengan proses pengenceran. Jadi dari sini kita artikan bahwa penyangga itu larutan yang secara ini berfungsi untuk mempertahankan pH baik walaupun diganggu dengan asam, basa ataupun pengenceran. Oke, apa saja sih komponen-komponen buffer? Komponen buffer. Kalian harus mengerti komponen buffer terdiri atas dua komponen, yaitu suatu asam atau basa lemah dan suatu asam basa dan konjugasinya. Oke, sebelumnya kita pernah bahas tentang asam basa konjugasi di menurut Bronsted teori, di mana asam itu adalah zat yang mendonor proton. Misalkan saja di sini saya contohkan yang termasuk asam adalah CH3COOH. Maka konjugasi dari asam CH3COOH yaitu bagaimana ketika dia melepas proton. Jadi proton di sini kita lepas menjadi CH3COO-. Oke, jadi kalau ada komponen CH3COOH dan CH3CO- maka akan menjadi suatu penyangga. Misalkan lagi saya kasih contoh di sini yaitu larutan NH3, suatu gas NH3. Maka karena NH3 suatu basa lemah, ketika menjadi konjugasinya, yaitu kalau di sini basa, maka konjugasinya disebut sebagai asam konjugasi, menerima satu proton akan bermuatan positif yaitu NH4+. Jadi komponen antara NH3 dan NH4+ di sini merupakan komponen suatu buffer atau penyangga. Oke, dari sini berdasarkan komponennya, larutan buffer atau penyangga itu terbagi atas dua, adik-adik. Jadi komponen buffer atau sifat-sifat larutan buffer itu ada dua, bisa bersifat asam atau bisa juga dia bersifat basa, tergantung dari komponen penyusunnya. Kalau bersifat asam tentunya disusun atas asam lemah dan basa konjugasi. Yang saya sebutkan tadi, asam lemah misalkan CH3COH berpasangan dengan CH3CO-, maka sifat buffernya menjadi buffer asam. Selanjutnya yang bersifat basa yang bagaimana? Sifat basa di sini yang memiliki komponennya yaitu basa lemah plus, kalau di sini basa maka konjugasinya disebut sebagai asam konjugasi ya. Asam konjugasi. Oke, ini sifat-sifat dari larutan buffer kita ketahui. Kemudian selanjutnya bagaimana sih cara membuat larutan buffer? Pembuatan larutan buffer ada dua metode juga. Pembuatan buffer ada dua metode untuk membuat larutan buffer. Bisa mencampurkan langsung, yaitu mencampurkan suatu asam lemah, proses
mencampurkan asam atau basa lemah dan konjugasinya. Jadi mencampurkan secara langsung asam lemah dan konjugasinya. Yang kedua yaitu bisa mencampurkan suatu asam plus basa. Jadi bisa langsung mencampurkan asam basa dengan catatan atau dengan syarat. Syarat saya tambahi di sini. Syaratnya apa? Yang bersisa adalah yang lemah. Jadi yang bersisa haruslah yang lemah. Syarat asam tambah basa menjadi suatu penyangga itu syaratnya harus yang bersisa yang lemah. Nanti seperti apa yang bersisa yang lemah saya jelaskan sebelumnya. Oke, misalkan saja pembuatan buffer dengan asam atau basa lemah ditambah dengan konjugasinya. Misalkan saja saya ingin membuat campuran ini. Dibuat dari apa? Misalkan 100 ml CH3COOH, ini termasuk asam lemah, konsentrasinya 0,1 molar, dicampur dengan 100 ml suatu penyangga dalam bentuk garamnya, yaitu CH3COO Na misalkan saja, karena kita tidak bisa menambahkan suatu ion saja, kita harus menambahkan ion, entah Na ionnya, CH3CONa atau CH3COK atau yang lainnya. Konsentrasinya misalkan boleh sama boleh beda, yang ditambahkan 0,1 molar. Maka campuran antara CH3COH dan CH3CONa ini akan menjadi suatu penyangga. Penyangga apa? Karena di sini adalah asam lemah, maka disebut sebagai penyangga asam. Penyangga asam, ya. Oke. Kemudian bagaimana cara membuat campuran kalau membuat buffer dari campuran asam dan basa? Syarat utama yaitu yang bersisa yang lemah. Jadi bisa campuran asam kuat dan basa lemah. Misalkan saja 100 ml CH3COOH sebanyak 0,1 molar dicampur dengan 100 ml NaOH yang konsentrasinya 0,05 molar misalkan. Nah, kita tahu, maka kalau campuran asam basa kita harus pakai konsep MRS, mula-mula reaksi sisa. Sementara kalau campuran asam atau basa lemah dengan konjugasinya, kita tidak perlu menggunakan MRS untuk mencari buffer dari penyangga buatan ini. Selanjutnya bagaimana sih dengan rumus-rumusnya? Oke, karena buffer atau penyangga ini terdiri dari dua, jadi rumusnya cukup ada dua, adik-adik. Rumus yang pertama yaitu penyangga asam. Untuk penyangga asam, rumusnya tentu saja H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah, karena yang ada yang lemah untuk penyangga asam, per mol garam dikali valensi. Jadi ini versi yang lebih mudah diterima. Oke, saya kasih kurung dulu. Oke, jadi apa sih valensi? Saya kasih terangan valensi. Valensi di sana itu adalah valensi. Jadi di sini NB-nya. Valensi itu adalah banyaknya ion lemah di garam. Jadi misalkan saya punya suatu garam, contohnya CH3COONa. Mana yang berasal dari yang lemah? Nah, kita tahu bahwa CH3COO ini berasal dari CH3COH, sedangkan Na di sini berasal dari NaOH. Maka yang lemah kita itu CH3COH. Ada berapa CH3COH di CH3CONa di sini? Ada berapa CH3COO? Ada satu tentunya. Maka ini akan memiliki valensi, valensinya
sama dengan 1. Oke, bagaimana yang contoh misalkan yang bervalensi 2? Saya punya garam misalkan CH3COO 2Ca. Nah, kelihatan kan bahwa CH3CO2Ca ini memiliki CH3CO sebanyak 2 di sini, maka valensi sama dengan 2. Nah, gampang kan? Jadi valensi itu adalah banyaknya ion lemah yang ada di garam. Kita harus menentukan mana yang berasal dari yang lemah, entah asam lemah, entah basa lemah. Salah satunya pasti kuat. Oke, gampang kan? Oh ya, saya kasih tanda ini berarti buffer asam ya. Ini rumus untuk buffer asam. Bagaimana untuk buffer basa? Saya tulis di sini buffer basa. Buffer basa di sini sebenarnya rumusnya sama saja, cuma kalau di sini H+, di basa menggunakan OH-. Oke, OH- sama dengan Kb kali mol. Basa lemah, kalau di sana asam lemah, di sini basa lemah per sama mol garam dikali valensi juga ya. Jangan lupa dikali valensi ada. Oke, saya kasih kurung dulu. Oke ya, jadi valensi perlu contoh. Oke, saya kasih contoh misalkan NH4Cl. Jadi NH4Cl ini merupakan garam berasal dari apa? Dari NH4OH dan HCl. Nah, HCl di sini kan asam kuat, NH4 di sini berasal dari basa lemah. Maka kita tahu NH4-nya di sini ada berapa? Ada 1. Maka valensi sama dengan 1. Kemudian contohnya yang bervalensi 2 seperti apa? Yang bervalensi 2 misalkan NH4 2SO4. Jadi di sini SO4 berasal dari H2SO4, NH4 ini berasal dari NH4OH. Kita tahu yang lemah itu adalah NH4. Ada berapa? Ada 2. Maka dari sini kita tahu valensinya sama dengan 2. Oke, paham ya mengenai rumus-rumus yang dipakai dalam buffer di sini? Oke, kita langsung ke contoh soal sesuai di gambar berikut ini. Saya bacakan soalnya. Soal yang pertama, larutan CH3COH 0,1 molar, Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5 dicampur dengan larutan CH3CONa 0,1 molar sehingga volume larutan 80 mili dan pH larutan yang terjadi adalah 5. Oke, pH larutan yang terjadi adalah 5. Oke. Jika ke dalam larutan ditambahkan 20 mili air, maka pH larutan menjadi berapa? Oke, di sini soalnya terlalu ini ya. Terlalu masuk dulu. Sebelumnya kita latihan. Oke, kita soalnya saya bacakan tampil. Bila 100 ml larutan HCOOH 0,2 molar yang Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 4 dicampur dengan 150 ml larutan HCONa 0,4 molar, maka pH larutan yang terjadi adalah. Oke, dari sini kita bisa menjawabnya. Menjawab latihan soal. Langkah pertama, soal nomor 1 di sini, kita harus saya tulis di sini diketahui dulu apa aja yang diketahui. Di sana ada volume 100 mili HCOOH yang konsentrasinya 0,2 molar dicampur dengan 150 mili HCOONa yang konsentrasinya 0,4 molar. Diketahui Ka dari HCOOH sebesar 1,0 kali 10 pangkat min 4. Oke, ditanya pH-nya. Ditanya, yaitu pH campuran. pH campurannya berapa? Nah, dari sini
kita harus mengidentifikasi ini campuran antara HCOOH dan HCONA. Nah, ini campuran antara asam lemah. Tahu dari mana asam? Ada nilai Ka-nya. Dan campuran HCONA ini mirip kan? Berarti ini adalah konjugasinya, yaitu garam konjugasi. Maka campuran ini menjadi suatu penyangga. Penyangga apa? Penyangga asam. Maka kalau campuran antara sebelumnya kita kan sudah pernah membahas pembuatan larutan penyangga ini atau buffer bisa dari asam lemah plus konjugasi atau basa lemah plus konjugasi. Nah, ini contoh soal yang asam lemah plus konjugasinya. Jadi tidak perlu kita melakukan reaksi, langsung kita masuk ke rumus. H plus sama dengan Ka kali mol asam lemahnya. Asam lemahnya yaitu HCOOH per mol HCOONA ya, adik-adik, dikali valensi, jangan lupa dikali valensi. Oke, sebelumnya mol itu adalah kalau diketahui molar dan volume tinggal ngalikan, yaitu molar kali volume. Molnya HCO, molnya HCONA juga molar kali volume. Oke, kita masuk di sini. Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 4. Mol HCOH-nya molar kali volume 100 kali 0,2 yaitu 20. Bagus. 20 milimol karena masih satuan mililiter. Per mol HCONA juga 150 dikali 0,4. Jadi hasilnya adalah berapa? 150 dikali 0,4 yaitu 60. Bagus, 60 milimol. Valensinya berapa? HCONA ini ada berapa yang lemah? Ion lemahnya itu HCO ada 1, maka kali 1 sebagai valensi. Maka 20 per 60 yaitu sama dengan 1/3. 1/3 dikali 10 pangkat min 4. Oke, dari sini 1/3 itu berapa, adik-adik? 1/3 itu adalah 0,3333 atau kalau saya ini 3,3 kali 10 pangkat min 5. Oke, dari sini langsung saja pH sama dengan pH di sini min log H plus, H plusnya 3 berarti pH sama dengan 5 min log 3,3 berasal dari sini. Jadi jawabannya adalah 5 min log 3. Ada nggak jawabannya? Oke, ada. Jawabannya adalah A. Bagaimana? Mudah kan kalau suatu campuran yang lemah dengan ini. Oke, selanjutnya kita geser ke soal berikutnya. Oke, saya bacakan soalnya. Campuran antara, misalkan saja jika 400 ml larutan NH3 0,1 molar, Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dicampur dengan 100 ml larutan HCl 0,1 molar, maka pH larutan yang terjadi itu adalah, bagaimana cara menjawabnya? Oke, yang pertama sama nomor 2. Kita harus menuliskan diketahui untuk mempermudah identifikasi. Ada 400 ml NH3 0,1 molar dicampur dengan 100 ml HCl yang konsentrasinya juga 0,1 molar. Diketahui Kb dari NH3 yaitu sebesar 2,0 kali 10 pangkat min 5 ya, adik-adik. Kemudian yang ditanya yaitu pH campurannya jadi berapa. Oke, dari sini kita identifikasi terlebih dahulu ini campuran apa dan apa. NH3 dan HCl. NH3 ini merupakan basa lemah dan HCl ini merupakan asam kuat. Jadi ini harus pakai reaksi. Jadi mau tidak mau kita harus mereaksikan. Bagaimana reaksinya? NH3 plus HCl menjadi, ini bersifat asam mendonorkan proton, ini bersifat basa yang menerima, jadi NH4Cl, adik-adik. Nah, kemudian kita harus pakai MRS, mula-mula reaksi sisa. Kalau campuran antara asam basa seperti ini, kita harus pakai MRS. Yang dimasukkan di MRS adalah mol. Ingat, harus dalam bentuk mol. Maka di sini diketahui molar dan volume, kita tinggal ngalikan saja. 0,1 kali 400, kemudian 0,1 kali 100. Oke, kita tahu jawabannya yaitu
0,1 kali 400 sama dengan, ya betul, sama dengan 40 milimol. Sementara HCl-nya 0,1 kali 100 sama dengan 10 milimol. Mula-mula ini nggak ada. Kemudian bagaimana menentukan? Sebelumnya kita harus menentukan reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas di sini mol terkecilnya dibagi koefisien 10 bagi 1, 40 bagi 1, berarti terkecilnya 10. Berarti reaksinya di sini 10 yang habis. Ini harus habis. Kalau di sini 10 milimol sebagai perbandingan koefisien 1 per 1 kali 10, 10 juga. Di sini juga 10, maka hasilnya 40 minus 10, ini minus, ini plus, sama dengan 30 milimol. Kemudian di sini adalah 10 milimol. Oke. Berarti adik-adik, kalau yang bersisa yang lemah, nah seperti ini Na3 merupakan basa lemah, HCl merupakan asam kuat, maka dia merupakan suatu penyangga. Sebelumnya saya sudah bahas. Jadi tinggal kita masuk rumus. Ini penyangga apa adik-adik? Penyangga basa. Oke, masuk rumus OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah, yaitu NH3 per mol garamnya, yaitu NH4Cl kali valensi. Valensi jangan lupa ya. Kemudian Kb-nya diketahui 2 kali 10 pangkat min 5. Mol NH3-nya berapa adik-adik? NH3-nya di sini 30 milimol per 10 milimol dikali valensinya 1. Jadi sama dengan 2 kali 30 atau 30 per 10 dulu sama dengan 3. Kita coret 3 kali 2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5. Jadi OH- sama dengan 6 kali 10 pangkat 5. Maka sebelum pH kita harus ke pOH karena suatu basa ya, ingat itu. Jadi min log 6 kali 10 pangkat 5, 5 min log 6. Jadi kita tutupi 6-nya, min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5, kemudian buka lagi min log 6. Kemudian pH, ingat pH dari pOH itu 14 min pOH, bagus. Jadi 14 kurangi 5 sama dengan 9 plus log 6. Jadi coba kita lihat pilihannya, apakah ada jawabannya? Jawabannya adalah E. Bagaimana adik-adik? Mudah kan belajar buffer? Oke, sekian video dari kami. Next video selanjutnya. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.